Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nenglia Nurayani dari Prodi Pendidikan IPA, Fakultas Pendidikan Islam dan Keguruan Universitas Garut. Video ini saya buat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Etika Islam yang diampu oleh Dr. Hajah Hilda Aini Syifa MAG. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah wa salatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Puji beserta syukur hak mutlak Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat beserta salam semoga selamanya dilimpah curahkan kepada baginda kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada para keluarganya, para sahabat, para tabi'in, atba'u tabi'in, dan mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umat akhir zaman. Amin. Nah, kali ini insya Allah saya akan sharing sedikit ilmu tentang kriteria atau etika komunikasi dalam Islam. Islam mengatur seluruh aspek kehidupan manusia dari mulai hal yang terbesar sampai hal yang terkecil sekalipun diatur dalam Islam. Dari mulai kita bangun tidur sampai kita tidur kembali diatur dalam Islam. Begitu pula dengan kita berkomunikasi. Islam mengatur tata cara kita untuk berkomunikasi. Salah satunya dengan menerapkan 6 prinsip berkomunikasi yang jelas terdapat pada Al-Quran, di mana 6 prinsip komunikasi tersebut yang pertama adalah qaulan sadida, yang berarti kataan yang benar. Ketika kita berkomunikasi atau berbicara, maka hendaklah kita berbicara perkataan yang benar. Tidak boleh berkata bohong ataupun menyebar berita bohong. Nah, hal ini terdapat pada Quran Surah An-Nisa ayat 9. Prinsip yang kedua adalah qaulan baligho, yaitu perkataan yang tepat sasaran atau efektif. Ketika kita berkomunikasi, maka kita harus fokus pada tujuan kita melakukan komunikasi tersebut. Tidak boleh melebar kemana-mana yang nanti akhirnya akan misal terjerumus ke dalam ghibah atau membicarakan aib orang lain ataupun namimah, mengadu domba. Hal ini terdapat pada Al-Quran Surat An-Nisa ayat 63. Prinsip yang ketiga adalah qaulan karima, yaitu perkataan yang mulia. Nah, kita ketika berkomunikasi tidak boleh berbicara atau perkataan yang jorok, misal yang jijik misal. Nah, itu tidak boleh. Kita harus berkata yang mulia, yang menunjukkan martabat kita yang mulia. Tidak boleh kita berbicara sesuatu yang kotor. Nah, hal ini terdapat pada Al-Quran Surah Al-Isra ayat 23. Yang keempat adalah qaulan ma'rifah, yaitu perkataan yang baik. Nah, dalam perkataan yang baik, kita ketika berkomunikasi harus berkata yang baik-baik, tidak boleh yang buruk. Kalau misal kita berbicara, tidak boleh membicarakan orang lain, tidak boleh membuat orang lain sakit hati. Kita harus berbicara perkataan yang baik. Itu misalnya. Nah, ini disebutkan dalam Al-Quran Surah An-Nisa ayat 8. Kemudian yang selanjutnya adalah qaulan layyina, yaitu perkataan yang lemah lembut. Kita ketika berkomunikasi atau berbicara dengan orang lain tidak boleh menggunakan perkataan yang kasar ataupun intonasi kata yang kasar, apalagi ketika kita berbicara kepada orang yang lebih dewasa umurnya. Kita harus bersikap lembah lembut, apalagi kepada guru kita, kepada orang tua kita. Kita harus berbicara dengan lemah lembut, tidak boleh meninggikan intonasi ataupun berbicara kasar. Hal ini disebutkan Al-Quran dalam surah Toha ayat 44.
Prinsip yang terakhir adalah qaulan maisur, yang artinya perkataan yang mudah dipahami. Kita tidak boleh berbicara sesuatu yang tidak dipahami oleh orang lain. Misalkan di suatu tempat tidak paham akan bahasa Arab, namun karena kita pandai dalam berbahasa Arab, kita berbicara di sana menggunakan bahasa Arab. Nah, itu tidak diperbolehkan karena itu menjadikan mereka tidak mengerti dan atau tidak mudah diterima oleh orang tersebut. Nah, hal itu terdapat pada Al-Quran surah Al-Isra ayat 28. Nah, itu 6 prinsip berkomunikasi dalam Islam. Nah, walaupun sekarang di tengah pandemi COVID-19 kita melakukan komunikasi tidak secara langsung, tapi tetap harus mempertahankan 6 prinsip komunikasi ini. Kita tidak boleh, walaupun berkomunikasinya secara tidak langsung, mengabaikan 6 prinsip ini tidak boleh. Kita sebagai umat muslim yang baik harus tetap menanamkan 6 prinsip ini dalam kehidupan kita ketika kita berkomunikasi. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kelebihannya. Ada satu kata motivasi dari saya: berbicaralah dengan perkataan yang baik dan benar, walaupun kamu tidak dihargai. Karena sesungguhnya balasan dari Allah bukan apa penghargaan dari orang lain, melainkan apa yang kita kerjakan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.